Kekurangan energi kronik atau KEK pada ibu hamil di Desa Raksajaya, Sodong Hilir. Kekurangan energi kronik atau KEK adalah salah satu keadaan malnutrisi. Ibu KEK menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronik, yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut, satu atau lebih zat gizi. Pertambahan berat badan ibu selama hamil, berat badan ibu sebelum konsepsi, dan pertambahan berat badan selama hamil merupakan indikator memperkirakan laju pertumbuhan janin. Berat lahir berkorelasi positif dengan pertambahan berat badan total selama hamil. American College of Obstetrics and Gynecology menganjurkan pertambahan berat badan selama hamil sebesar 10–12,3 kg. Laju pertambahan berat badan pada trimester 1 sebaiknya 1–2 kg atau 350–400 gram per minggu. Kemudian trimester 2 dan 3 sekitar 0,34–0,50 kg tiap minggu. Kenaikan berat badan tersebut karena selama hamil terjadi perubahan-perubahan antara lain janin. Pada 2 minggu setelah konsepsi, terjadi proliferasi dari sel-sel dengan cepat, sehingga plasenta mulai terbentuk. Kemudian, minggu kedua sampai dengan ke-8, sebagian besar organ mulai dibentuk seperti jantung, ginjal, paru, hati, dan rangka. Kemudian pada minggu ke-8 sampai dengan lahirnya bayi, pertumbuhan janin yang cepat dan terbentuk cadangan pada ibu untuk persiapan kelahiran dan produksi ASI. Sehingga terjadi hiperplasi dan hipertrofi sel-sel dan suplemen nutrisi sangat penting terutama dalam bentuk energi dan protein. Ini berikut merupakan tabel pertambahan berat badan janin dan ibu hamil. Keadaan lazim terjadi selama hamil. Mual pagi hari atau yang biasa disebut morning sickness biasanya terasa pada minggu ke-4 kehamilan sampai minggu ke-12 atau ke-13 dan kadang melebihi. Karena peningkatan kadar hormon progesteron, sementara kadar gula darah dan motilitas usus menurun karena lambung kosong. Kemudian mulai berlebihan atau disebabkan karena hipertensi, kekurangan cairan dan elektrolit. Cara menguranginya, makan lebih sering dengan porsi yang kecil, makan harus kering, minuman harus dipisahkan dengan waktu makan dan hindari makanan berlemak dan terlalu banyak bumbu. Dan usahakan selalu ada udara segar di mana Anda berada. Yang biasa sering terjadi pada ibu hamil yaitu konstipasi. Disebabkan karena adanya penekanan kolon dan rektum oleh rahim, peningkatan hormon progesteron, cairan, berkurangnya serat, kebiasaan defeksi yang buruk, suplemen Fe, dan kurangnya olahraga. Untuk mengatasinya, maka bangun pagi, minum dengan segelas air jeruk hangat, olahraga, minum banyak air, dan makan makanan yang banyak mengandung serat seperti buah-buahan, sayuran, sereal, dan kacang-kacangan, serta kurangi suplemen Fe, tidak tiap hari per 2 hari sekali, atau makan makanan sumber zat besi tinggi atau hewani. Yang biasa terjadi pada ibu hamil, rasa nyeri panas di dada, dikarenakan penekanan rahim pada lambung. Cara menguranginya dengan makan sedikit demi sedikit, kemudian antasida dapat mengurangi rasa panas di dada. Tanyakan pada dokter antasida yang dapat dimakan. Keracunan kehamilan atau toksemia merupakan penyakit hipertensi akut yang terjadi pada minggu ke-20 atau trimester 3, ditandai dengan tekanan darah tinggi, kenaikan berat badan yang pesat, dan adanya udim. Banyak terjadi pada ibu hamil yang biasanya kekurangan protein. Sakit pinggang.
Untuk mengurangi sakit pinggang, gunakan sepatu bertumit rendah, beri penyangga pada bagian belakang atau punggung jika sedang duduk, konsultasi ke dokter jika sakit terasa berat. Dan yang dialami oleh ibu hamil ini adalah hemoroid atau ambeien atau wasir. Hemoroid ringan dapat diperburuk selama hamil dan mungkin menjadi trombosis, nyeri, dan berdarah. Sehingga anemia juga dapat terjadi karena perdarahan berat dari hemoroid. Ini perlu dikonsultasikan kepada dokter untuk memberi pelunak feses dan obat hemoroid yang aman untuk ibu hamil. Insomnia atau tidak bisa tidur ini biasanya masalah yang terjadi pada ibu hamil. Kesulitan tidur pada malam hari disebabkan oleh emosi yang berubah-ubah selama hamil. Hindari makanan berat sebelum tidur seperti nasi atau yang mengandung karbohidrat. Coba mencari posisi tidur yang nyaman, istirahat jika lelah pada siang hari. Jika memungkinkan, hindari obat penenang dan obat tidur selama hamil, hanya jika direkomendasikan oleh dokter selama hamil. Yang terjadi pada ibu hamil ini juga adalah gatal-gatal. Gatal-gatal sangat biasa terjadi pada akhir masa kehamilan. Biasanya terjadi pada bagian perut yang telah terjadi peregangan kulit. Pengatasinya dengan cara mengoleskan larutan kalamin atau konsultasi pada dokter untuk mendapatkan pengobatan lain. Udim atau bengkak pada kaki dan tumit. Pembengkakan disebabkan oleh akumulasi cairan dalam tubuh. Udim biasa terjadi pada masa hamil dan tidak memerlukan terapi. Ini dapat diatasi dengan cara meninggikan kaki untuk mengalirkan cairan. Jika terjadi udim yang parah, konsultasikan ke dokter. Varises. Varises biasanya mempengaruhi bagian kaki pada sebagian wanita. Maka harus menghindari berdiri terlalu lama dan dapat dikurangi dengan menggunakan stocking pendukung elastis. Anemia disebabkan karena kekurangan Fe dan asam folat pada makanan. Gejala Hb kurang dari 11 mg per sen, pucat, pusing, lemah, penglihatan berkunang-kunang, dan berat badan ibu naik sedikit. Faktor risiko kehamilan, berat badan sebelum hamil kurang dan selama hamil kenaikan berat badan tidak sesuai. Keadaan gizi ibu kurang, status sosial kemiskinan, tidak adanya bantuan keluarga, pendidikan yang rendah, dan ketersediaan makanan yang terbatas. Kebiasaan hidup, perokok, minum minuman beralkohol, dan penggunaan obat terlarang. Usia ibu biasanya kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Jumlah melahirkan multipara dan jarak kelahiran yang dekat akan menyulitkan kelahiran. Ibu menderita penyulit hipertensi, diabetes mellitus, penyakit kronis, atau jantung, ginjal, pernafasan, kelainan genetik, dan lain-lain. Kebutuhan gizi pada saat hamil, maka kehamilan meningkatkan metabolisme kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat, sehingga peningkatan energi dan zat gizi tersebut untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, pertambahan besarnya organ kandungan, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Kekurangan zat gizi tersebut saat hamil dapat menyebabkan janin tumbuh tidak sempurna. Kebutuhan energi. Kehamilan normal perlu energi kurang lebih 80.000 kekal selama hamil, kurang lebih 280 per hari. Kebutuhan energi pada trimester 1 meningkat secara minimal. Trimester 2 sampai 3 kebutuhan energi terus meningkat sampai akhir kehamilan. Di Indonesia angka kecukupan gizi pada tahun 2004 trimester 1 180 kekal, pada trimester 2 dan trimester 3 300 kekal. Tidak termasuk penanganan akibat perubahan temperatur ruangan, kegiatan fisik, dan pertumbuhan. Patokan ini berlaku bagi mereka yang tidak merubah kegiatan fisik selama hamil. Kebutuhan protein meningkat mencapai 68% dari sebelum hamil. Sumber protein sebaiknya 2/3 bagian pangan yang bernilai biologi tinggi, seperti daging tak berlemak, ikan, telur, susu, dan hasil olahannya. Protein yang berasal dari tumbuhan, nilai biologinya rendah, cukup 1/3 bagian. Kebutuhan zat besi Fe, jumlah Fe pada bayi baru lahir kurang lebih 300 mg dan jumlah yang diperlukan ibu untuk mencegah anemia akibat meningkatnya volume darah adalah 500 mg. Berdasarkan angka kecukupan gizi 2004, seorang ibu hamil perlu tambahan zat gizi rata-rata 20 minggu per hari.
Definisi AP dapat menimbulkan gangguan pada pertumbuhan janin baik sel tubuh maupun sel otak. Kebutuhan asam folat bagi ibu hamil. Kecukupan folat pada minggu 1-6 kehamilan memainkan peran sangat penting dalam pertumbuhan janin. Folat pada masa itu dapat menyebabkan menghilangkan cacat lahir pada otak dan syaraf tulang belakang bayi atau neural tube defect. United States Center for Disease Control and Prevention atau CDC, makanan kaya folat dapat mencegah NTD sampai dengan 70%. Tambahan kebutuhan kurang lebih 150 gram per hari. Ini merupakan bayi yang mengalami kekurangan asam folat. Kebutuhan yodium. Kebutuhan yodium untuk janin mengalami hipertiroidisme atau kretinisme. Hormon tiroid berperan untuk perkembangan dan pemanfaatan otak. Kehamilan trimester 1 ibu, yodium sel otak bayi akan kurang dan setelah lahir mempengaruhi kecerdasan, kehilangan 5-10 IQ point. Dan kebutuhan kurang lebih 25 IQ per hari. Akibat kekurangan yodium. Kebutuhan kalsium, metabolisme kalsium selama kehamilan berubah mencolok. Kalsium untuk perkembangan otot, jantung, dan saraf, pembekuan darah, dan kegiatan enzim. Defisiensi kalsium dimobilisasi dari tulang ibu atau osteoporosis. Intakas kalsium tinggi mencegah hipertensi kehamilan atau preeklamsia dan tekanan darah tinggi. Tambahan kebutuhan kurang lebih 400 mg. Kebutuhan seng, seng ditutup dengan kenaikan risiko kelahiran prematur. Pada trimester 2 dan 3 diperlukan untuk pertumbuhan bibir dan palatum, sehingga efisiensi ZN berat maka bayinya akan menderita bibir sumbing. Tambahan kebutuhan kurang lebih 5 mg per hari. Berikut ini penyebab dari kekurangan zat seng. Bayi lahir dengan bibir sumbing. Ini merupakan tabel kecukupan gizi yang dianjurkan untuk ibu hamil. Pesan penting bagi ibu hamil harus makan dan minum lebih banyak daripada saat tidak hamil. Untuk mencegah anemia selama hamil, banyak makan makanan sumber zat besi, seperti sayuran hijau tua, tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, dan kacang-kacangan lainnya, telur, ikan, dan daging. Jangan lupa minum tablet tambah darah 1 butir setiap hari untuk mencegah gigi dan tulang rapuh. Ibu hamil harus banyak makan sumber kalsium seperti kacang-kacangan, telur, ikan teri atau ikan kecil, dan sayuran daun hijau. Makan beraneka ragam makanan dalam jumlah yang cukup. Bila nafsu makan ibu kurang, makanlah makanan yang segar-segar seperti buah-buahan, sari buah, sayur bening, dan sebagainya. Hindari pantangan terhadap makanan karena akan merugikan kesehatan ibu. Hindari merokok dan minum minuman keras karena akan membahayakan keselamatan ibu dan janin. Periksa kehamilan secara teratur. Yang harus dihindari selama kehamilan, diantaranya yang pertama ada alkohol. Fetal alcohol syndrome atau FAS, bayi lahir kecil, biasanya cacat mental, kelainan fisik, terutama kepala, wajah, tangan, kaki, jantung, dan susunan syaraf pusat. Risiko kegugurannya tinggi, BBLR, lahir mati, komplikasi kelahiran dan persalinan, kelainan pertumbuhan dan perkembangan. Ini merupakan efek dari masa hamilnya si ibu mengkonsumsi alkohol. Yang kedua harus dihindari oleh ibu saat hamil yaitu merokok. Merokok akan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan atau perdarahan, keguguran, tertanamnya plasenta di tempat yang tidak normal, pelepasan plasenta yang terlalu dini, pecah ketuban terlalu dini atau KPD, persalinan prematur, dan BBLR. Kokain dan obat-obatan lainnya. Ini yang harus dihindari tentunya karena akan mengurangi aliran darah ke janin sehingga menghambat pertumbuhan. Komplikasi kehamilan, keguguran, lahir prematur, dan lahir mati. Bila hidup akan mengalami
Bila hidup akan mengalami diare kronis, cepat marah, menangis berlebihan, masalah tingkah laku dan gelombang otak yang tidak normal. Yang harus dihindari selanjutnya yaitu ganja. Peningkatan berat badan tidak memadai, hiperemesis, proses persalinan yang tidak normal, BBLR, dan gejala FAS. Yang harus dihindari yaitu kafein. Minum kopi selama hamil dalam konsumsi sedang tidak mengganggu ibu dan janin. 300 mg kafein per hari atau sama dengan 3 cangkir kopi. Kafein akan meningkatkan detak jantung dan metabolisme pada tubuh ibu yang akibatnya dapat terjadi stres yang mengganggu perkembangan janin. Kafein dapat juga menyebabkan insomnia atau susah tidur, mudah gugup, sakit kepala, merasa tegang, dan lekas marah. Status gizi ibu dan pertumbuhan janin. Dampak kekurangan gizi selama hamil akan meningkatkan risiko dan komplikasi anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah dengan normal, dan terkena penyulit atau infeksi. Terhadap janin, gangguan tumbuh janin dapat menimbulkan keguguran, lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum, atau mati dalam kandungan, BBLR, dan FAS. Akibat anemia pada ibu hamil, pada kehamilan akan lemah dan anoreksia, perdarahan, preeklamsi, dan eklamsi, serta infeksi dan sepsis. Pada persalinan lama, persalinan prematur, perdarahan pasca persalinan, maka terjadi persalinan seksio cenderung meningkat. Terhadap bayi, abortus, lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum, dan BBLR. Contoh menu ibu hamil sehari-hari, makan pagi bisa dengan makan nasi goreng atau jus melon serta susu ibu hamil. Untuk selingan bisa dengan makan koktail atau buah, makan siang nasi atau sup sayur dengan daging dengan baldi tahu isi dan jeruk. Selingannya bisa dengan makan pisang. Makan malam bisa dengan nasi, tempe goreng, tumis kacang, ayam rica, jeruk. Dan sebelum tidur bisa kita meminum susu ibu hamil. Nutrisi dan makanan sehat untuk ibu hamil harus tercukupi, diantaranya protein, kalsium, folat, dan zat besi.